Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab pertama, itu mengenai kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis itu yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai motivasi. Motivasi ini dapat terjadi melalui pertumbuhan, itu ada organik dan anorganik. Pertumbuhan organik itu adalah pertumbuhan perusahaan secara natural akibat peningkatan usaha dari pendirian usaha yang baru. Yang kedua itu pertumbuhan anorganik. Itu merupakan pertumbuhan perusahaan akibat akuisisi atau pembelian perusahaan yang sudah berjalan. Motivasi perusahaan melakukan kombinasi bisnis yaitu dengan tujuan agar entitas tersebut dapat lebih maju dan lebih berkembang. Di sini ada macam-macam motivasi kombinasi bisnis, yaitu yang pertama, menjadikan entitas tersebut agar menjadi lebih besar. Yang kedua, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Yang ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, meningkatkan suatu kebanggaan dalam entitas itu sendiri. Dan yang terakhir itu kompensasi yang diterima manajemen agar menjadi lebih besar. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai keuntungan kombinasi bisnis. Dalam keuntungan kombinasi bisnis ini, pemegang saham itu akan memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Selanjutnya yaitu pengembangan bisnis. Ada dua macam pengembangan bisnis, yaitu yang pertama, pengembangan bisnis secara internal, dan yang kedua, pengembangan bisnis secara eksternal. Pengembangan bisnis secara internal itu dapat dilakukan dengan pembentukan entitas baru secara internal, misalnya dengan bentuk cabang atau anak perusahaan. Yang kedua itu pengembangan bisnis secara eksternal, yaitu merupakan dapat dilakukan dengan membeli atau mengakuisisi entitas lain yang di luar dengan entitas itu sendiri. Jadi teman-teman, jenis-jenis kombinasi bisnis itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan strategi bisnis. Yang kedua, berdasarkan bentuk entitas. Dan yang ketiga, berdasarkan metode akuntansi. Saya di sini akan membahas yang pertama, itu berdasarkan strategi bisnis. Di sini ada integrasi vertikal, yang mana kombinasi bisnis ini dapat melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok dan distribusi. Dan yang kedua itu ada integritas horizontal. Ini merupakan kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang saling berkaitan. Yang ketiga itu ada konglomerasi, yang dimana ini merupakan kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas itu. Baiklah, selanjutnya jenis kombinasi yang kedua itu ada berdasarkan bentuk entitas. Berdasarkan bentuk entitas ini ada 3 juga teman-teman. Yang pertama ada merger. Merger ini merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi itu dibubarkan dan semua aset dan liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Yang kedua itu ada konsolidasi. Konsolidasi ini merupakan kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang akan bergabung. Baiklah, yang ketiga itu ada akuisisi. Akuisisi ini merupakan kombinasi bisnis dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakui itu tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas yang pengakuisisi. Baiklah teman-teman, untuk jenis kombinasi yang terakhir ini ada berdasarkan metode akuntansi. Berdasarkan metode akuntansi ini ada 2 teman-teman. Yang pertama itu ada metode pooling of interest, atau disebut juga dengan penyatuan kepentingan. Ini merupakan masing-masing pihak yang menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas di entitas itu. Yang kedua, itu ada metode purchase, atau disebut juga dengan pembelian atau akuisisi. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kombinasi bisnis dan pengendaliannya. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu kombinasi bisnis dan pengendaliannya? Kombinasi bisnis itu adalah di mana terjadinya pembelian entitas yang sudah ada untuk digabungkan dengan entitas yang sudah ada. Menurut PSAK 22, kombinasi bisnis didefinisikan sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah
entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian dijelaskan secara spesifik dalam PSAK 65 atau laporan keuangan konsolidasian, di mana menurut PSAK tersebut investor mengendalikan investasi atau entitas ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi, di mana di sana terdapat ada 3 komponen utama yang harus dipertimbangkan dan dinilai adanya pengendalian oleh investor, yaitu pertama, investor memiliki kekuasaan atau power atas investasi atau entitas. Kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Dan yang terakhir, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil melalui kekuasaan atau investasi. Akuntansi kombinasi bisnis, di mana terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas terdiri dari 2. Yang pertama, pengakuan. Pihak pengakuisisi harus mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang dialih dan kepentingan non pengendalian atau bagian yang tidak terakuisisi dari pihak yang diakuisisi. Yang kedua, pengukuran. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan wajar pada tanggal yang diakuisisi yang mengacu pada PSAK 68. Baiklah, selanjutnya yaitu biaya transaksi. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi biayanya mencakup biaya makelar, admin, hukum, akuntansi, dan penilaian biaya yang profesional atau konsultasi lainnya. Biaya administrasi dan umum, biaya pendaftaran, serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Selanjutnya yaitu imbalan yang dialihkan. Dalam kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi membayar imbalan tunal kas kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Imbalan dalam kombinasi bisnis dapat berupa kas dan non-kas. Baiklah, selanjutnya itu goodwill. Salah satu jenis aset tidak berwujud yang masih diperdebatkan oleh ahli-ahli akuntansi adalah goodwill, karena keberadaannya sangat penting di dalam suatu perusahaan. Perhitungan goodwill dapat dilakukan dengan mengurangi harga pembelian suatu perusahaan dengan nilai pasar wajar dan aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, rumus dari goodwill